Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBM Tegal. Sungguh ini adalah sebuah anugerah dalam situasi seperti ini kita masih bisa bertemu walaupun lewat online seperti ini. Saya bersyukur saudara bisa mengikuti semuanya karena dengan rendah hati jika kita ini mau menerima firman Tuhan, maka selalu saja Tuhan mewahyukan sebuah petunjuk hidup dalam hidup kita, sehingga situasi sesulit apapun juga Tuhan beri kemampuan untuk melewatinya dengan baik. Amin. Nah, pada saat ini saudara, saya ingin sampaikan satu tema sesuai dengan situasi hari-hari ini, yaitu dirumahkan. Bahkan ada yang menyebut dengan kata-kata di rumah aja ya. Nah, dampak dari COVID-19 ini memang luar biasa saudara ya. Itu tidak berakhir hari ini. Sampai hari ini kita masih belum tahu kapan akan berhenti pandemi ini. Karena itu Minggu 24 Mei 2020 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang ini, saudara kita di keyakinan lain akan merayakan Idul Fitri. Itu sebuah momen yang sangat luar biasa karena mereka punya budaya namanya silaturahmi satu dengan lainnya. Seandainya tetap diberlakukan yang namanya PSBB, mereka akan kehilangan sebuah budaya yang sangat indah bagi mereka. Nah, ternyata pandemi ini juga sudah membuat budaya-budaya kekristenan kita ini banyak mengalami pergeseran dan perubahan. Kita berdoa saja agar lusa ini saudara-saudara kita yang berkeyakinan untuk merayakan Idul Fitri, mereka diberkati Tuhan, kita doakan, dan mereka masih bisa merasakan sukacita sekalipun masih ada peraturan pembatasan sosial ya. Saudara, salah satu dampak pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut sehingga menyebabkan banyak karyawan atau orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu mengalami PHK dan kehilangan sumber pendapatan. Namun juga ada perusahaan-perusahaan yang berusaha bertahan dengan cara ada yang digilir cara bekerjanya ya, sebagian dirumahkan, sebagian tetap kerja ya. Apapun itu, ini semua sudah mempengaruhi banyak lini, terutama hari ini adalah kita rasakan di lini ekonomi. Nah, kata dirumahkan saudara, ternyata itu dialami oleh semua orang yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kata dirumahkan itu artinya di rumah saja. Bahkan ada sebuah lagu yang diviralkan oleh anak-anak muda, kata di rumah saja itu terjemahkan dengan berbagai bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Ada yang mengatakan di rumah aja, neng omah bae, owa patoto, ajak keluyuran, ojo nangdi-nangdi, neng rumah bae, di rumah doger, lek bale doang, tak omah poa, telo ngahena, di jumah gen, Mumbai mio, di rumah mateung, di jambu samping dan sebagainya. Kenapa? Karena hanya dengan di rumah saja, maka itu akan membantu pemerintah untuk mencegah penularan demi penularan. Nah saudara, ternyata dalam kekristenan kita juga mengalami dampak yang besar, yaitu berubahnya banyak budaya-budaya kekristenan dalam kehidupan kita ya. Kita akan hitung coba ya. Yang pertama, jika kita punya uang, kita sebagai orang Kristen itu dikenal sebagai masyarakat yang katanya makmur. Kalau kita punya uang, budayanya adalah kita punya jadwal liburan, entah di domestik dalam negeri atau di luar negeri. Tapi begitu adanya peraturan seperti ini di rumah saja, maka uang kita juga ikut dirumahkan.
Yang kedua, jika kita punya mobil, biasanya kita punya budaya, saudara. Kita ini suka keluyuran, ya, ke mall, ke puncak, juga pakai untuk liburan, ke tempat pesta, kemana saja. Itu budaya kita, suka jalan-jalan. Namun dengan adanya pandemi ini, ternyata mobil kita sebagus apapun juga tetap mendapat peraturan dirumahkan saja. Di rumah saja, nganggur di garasi. Luar biasa ini, saudara. Yang ketiga, jika kita punya baju-baju indah, kita juga punya budaya bahwa kita seringkali suka memakai baju indah dan bagus, pergi ke kondangan, pergi ke pesta-pesta, pergi ke ulang tahun, bahkan ke tempat ibadah. Namun hari-hari ini budaya memakai baju bagus itu sudah tidak berlaku, atau istilahnya sementara tidak berlaku. Kita lebih banyak di rumah, dan ketika ada di rumah, coba saudara, yang laku keras dipakai di rumah baju apa, saudara? Bukan baju pesta, bukan baju bagus. Kalau sampai ada orang-orang yang di rumah pakai baju bagus, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu mengkilat, mungkin orangnya agak kurang, saudara. Tapi lihat hari ini, baju kita ini banyak pakai baju yang koboinan, ya. Coba yang lain, saudara, pakai kaos oblong, kaos kutang, celana pendek, yang sukanya pakai baju daster yang mungkin 2 bulan tidak dicuci karena nyaman, enak, sudah menyatu menjadi, orang berkata sudah menjadi belahan jiwa, my soul. Coba, saudara, akhirnya baju-baju yang indah itu ngangkat di rumah. Kita memakai baju-baju ala Tarzan hari ini. Yang keempat, jika kita punya perhiasan, kita juga punya budaya, ya. Seringkali perhiasan kita pakai untuk ke tempat kondangan, ya, ke tempat pesta, bahkan ke tempat ibadah. Cara jalan kita juga sudah berbeda ketika kita pakai perhiasan, ya. Kalau orang pakai cincin, seringkali orang memperlihatkan bahwa itu mahal karena ada beliannya. Mungkin dengan cara seperti itu, padahal nggak ada apa-apa, tapi ini kan ingin menunjukkan sesuatu. Atau kadang-kadang juga begini, karena pakai jam yang bagus. Ini budaya. Tapi begitu ada pandemi ini, kita lihat, sudah, semuanya itu berubah. Perhiasan itu juga dirumahkan, ngangkrak di sana. Yang kelima, yang terakhir, sudah, kita juga punya gaya hidup namanya suka kuliner. Ya, sebelum ada pandemi, kita ini suka sekali berburu makanan minuman. Ya, kadang ke mall, kadang ke tempat restoran favorit kita, kadang sebuah tempat agak desa, kita kejar ke sana. Kadang sebuah tempat yang mungkin agak susah dicari di sana. Kita seringkali punya hobi atau budaya kuliner. Tapi hari ini kita terpaksa dirumahkan dan belajar makan apa adanya. Seringkali di rumah kita makan mie instan, ya, telur, tempe, tahu dengan sambal. Padahal sebelumnya kita ini bisa menikmati begitu banyak aneka kuliner. Ya. Kalau saudara mau sedikit kreatif, ya mungkin saudara bisa menanam di rumah masing-masing, berkebun seperti kami yang tinggal di area ini, agar ada variasi untuk makan sayur. Kami berusaha untuk juga menanam, ya. Ini namanya kangkung, saudara. Tanam sendiri bisa, kami nanam, saudara. Kalau saudara mau beli, mohon maaf belum menjual karena jumlahnya terbatas untuk kami sendiri yang di pastori. Mas Nanang juga menanam namanya bayem. Ini bayem dengan lebar daun 1 telapak tangan manusia, bahkan ada lebih besar lagi. Saya ambil yang sedang aja. Ini kalau dijadikan keripik katanya sangat enak. Kami juga nandurin, saudara. Kemudian juga ada namanya daun ubi jalar. Ya. Nggak tahu di Tegal namanya lembuk atau apa, nggak tahu lah. Tapi kami punya beberapa jenis ini, jenis jari
kemudian juga ada yang jenis seperti daun waru seperti ini. Bagi saudara yang membutuhkan khusus daun bijalar, banyak, silahkan datang ke gereja, ambil boleh gratis, saudara. Ya. Kami juga nanam namanya pepaya Cina, ya. Ada 5 atau 6, semuanya bertumbuh dengan baik. Kemudian kami juga masih ada lagi ini daun ubi jalar yang warna hijau pupus. Ini menarik sekali, saudara. Ya. Ini segar sekali. Kalau saudara mau juga silahkan ke gereja. Bahkan tadi saya diberitahu oleh Mas Anang bahwa dia juga sudah menanam kacang, sudah mulai panen, dan dia bernasar kalau nanti tumbuh maka yang pertama itu akan saya makan mentah-mentah. Nah, ini buah sulungnya, ya. Ini akan dia makan mentah-mentah. Ini kacang panjang, saudara. Di gereja ada beberapa tempat kami tanami dan tumbuh dengan subur. Ya. Coba saudara, kalau sudah mau variasi di rumah, ya mungkin sedikit cara seperti ini. Tapi intinya kita sudah kehilangan budaya suka kuliner. Terpaksa kita makan apa adanya. Kalau mau variasi ya seperti kami mungkin nanam sendiri. Ya. Nah, saudara perhatikan, kita akan belajar bagian firman Tuhan sesuai dengan tema ini. Saya akan baca di dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara perhatikan di ayat ke-7 ini ada 2 bagian menarik. Dikatakan kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita dilahirkan sebagai bayi atau orok, kita telanjang, kita tidak membawa apa-apa. Itu membuktikan bahwa sungguh-sungguh kita lahir kosong, tidak punya apa-apa. Makanya ketika bayi lahir itu dicek 2 hal. 1, apakah dia nangis? Karena ketika dia nangis itu membuktikan bahwa dia hidup. Ya. Yang kedua, apakah dia nangis itu? Yang kedua artinya dia masuk di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Makanya ketika bayi lahir ke dalam dunia, itu sebuah simbol dia telanjang, dia tidak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Dan bagian kedua, dia katakan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya waktu kita mati meninggalkan dunia ini, ternyata juga kita tidak mampu membawa apa-apa. Itu kembali seperti waktu kita lahir, kosong, tidak punya apa-apa. Nah, ayat 7 ini punya sebuah pengertian. Kehidupan kita ini, baik kita datang ke dunia maupun kita ini meninggalkan dunia ini, kita ini sungguh-sungguh kosong dan tidak punya apa-apa. Kalau toh selama kita masih hidup di dunia sampai hari ini, kita masih punya mobil, kita punya rumah, kita punya anak, kita punya harta, kita punya perusahaan, kita punya pekerjaan bagus, itu semuanya kita harus sadari betul, itu titipan Tuhan. Itu titipan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Makanya di sebuah pujian, ya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Betul kan saudara? Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Itu buktikan bahwa memang kita ini tidak punya apa-apa. Karena kita itu lahir gak bawa apa-apa, kita pergi juga gak bawa apa-apa. Jangan pernah ada yang merasa semua yang kita miliki hari ini adalah milik kita, lalu hidup kita menjadi sombong, ya. Kita merasa lebih dibanding orang lain, kita jumowo, kita ini congkak, memandang orang lain rendah, atau kita juga bersifat sangat pelit karena merasa itu semua hasil kerja kita,
sehingga kita tidak peduli dengan orang lain, hidup untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri. Betapa peliknya kita menyalahi firman Tuhan. Ayub berkata dalam Ayub pasal 1:21, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub sadar betul waktu semua yang dia miliki itu, karena di Alkitab dikatakan Ayub itu orang yang terkaya di daerah timur. Artinya segala sesuatu dia luar biasa, tidak hanya ternaknya, tidak hanya rumahnya, bujangnya, tanahnya, perkebunannya. Dia punya segala-galanya, dia disebut sebagai orang yang kaya raya. Tapi ketika diizinkan Tuhan dalam satu hari saja semua itu hilang, Ayub itu bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu Ayub sadar betul apa yang ada dalam diri dia bukan milik dia, semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu ini mengajar kita ayat ke-7 ini, bahwa kita adalah orang yang kosong, tidak memiliki apa-apa. Bahkan kalau kita ini dijamin masuk surga, itu juga karena anugerah Tuhan Yesus. Karena tidak ada orang yang sampai ke surga kecuali percaya kepada Yesus, dan itu pun dikaruniakan oleh pribadi Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan kalau tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus. Betapa membuktikan kita yang tidak punya apa-apa, kita ini kosong, kita ini miskin, kita ini telanjang. Itu yang pertama, mari kita bersyukur. Kita adalah orang yang hanya dititipi Tuhan. Segala sesuatunya kita harus kembalikan kepada Tuhan. Ayat terakhir, ayat 8 dikatakan bahwa asal ada makanan minuman cukuplah. Ya. Ayat ini mengajarkan dua hal, saudara. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini mengajarkan dua hal. Yang pertama, ini mengajarkan gaya hidup bersyukur dengan yang ada. Ya. Jadi saat ini, kalau kita ini sepertinya dalam tanda kutip dipaksa Tuhan tinggal di rumah, ya, mobil juga nggak bisa dipakai kemana-mana, dirumahkan juga, perhiasan dirumahkan, uang dirumahkan, baju bagus dirumahkan, ya, semua dirumahkan. Seolah-olah Tuhan paksa kita untuk belajar bahwa segala sesuatu itu yang berasal dari Tuhan, kita tidak punya apa-apa, harus belajar hidup bersyukur dengan yang ada. Bersyukur, saudara. Makanya dikatakan asal ada makanan. Makanya makanan apapun yang ada di rumah kita hari ini, ya, dimana kita nggak bebas kuliner lagi, kita diajar untuk bersyukur. Kita diajar bersyukur dengan makanan yang ada. Juga dikatakan asal ada pakaian, kita diajar bersyukur dengan pakaian yang ada. Betapa pandemi ini telah mengajari sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Yang mungkin selama ini gaya hidup kita jet set, gaya hidup kita belajar bergengsi. Hidup kita seperti orang-orang yang pergaulan di tingkat kelas atas tanpa melihat aslinya. Tapi Tuhan kembalikan situasi pandemi ini agar kita belajar hidup dengan gaya hidup bersyukur, menikmati. Asal ada makanan, bersyukur. Asal ada pakaian, bersyukur. Apa saja yang ada, jangan pernah nuntut lebih. Apa yang ada, mari kita nikmati hari ini. Saya pas nggak bisa keluar, bisanya makan mie instan, saya nikmati mie instan. Pas adanya hanyalah sayur kangkung, saya nikmati saja bersyukur. Pas adanya hanya tempe, sambal, dan tahu saja, saya nikmati bersyukur. Karena ternyata bersyukur itu, kalau bisa kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa memang semua adalah milik Tuhan,
itu mendatangkan rasa bahagia. Bahagia itu sederhana, saudara. Nggak harus kaya raya, nggak harus punya mobil yang jet-set, nggak harus punya sesuatu yang sangat berharga. Bisa menikmati makanan yang ada, bisa menikmati pakaian yang ada, itu saja sudah bahagia. Jadi sesungguhnya bahagia itu simpel. Banyak orang tidak bisa bahagia karena ingin lebih yang tidak bisa dia capai, sehingga menimbulkan banyak orang stres. Maka yang pertama ini, Tuhan mengajari kita gaya hidup untuk bersyukur. Yang kedua, asal ada makanan dan pakaian, kata cukuplah itu juga mengajari kita yang namanya gaya hidup sederhana. Simple, simplicity, sederhana. Apa yang ada pada kita hari ini tidak hanya disyukuri, tapi juga nikmati. Kenapa, saudara? Banyak orang menjadi stres karena memikirkan yang tidak ada. Banyak orang menjadi rakus karena ingin yang lebih baik dari yang sudah ada. Banyak orang menjadi jahat karena ingin mendapat sesuatu dengan cepat tanpa keringat. Banyak orang menjadi gengsi karena ingin mendapat sanjungan dari orang lain atas penampilannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga orang kalau bisa kagum, dia akan merasa bangga, harga dirinya akan naik. Banyak orang ingin menjadi kaya, tetapi menghalalkan segala cara. Kita belajar nikmati yang ada. Dan hari ini saya mengingatkan tema ini dengan singkatan PSBB. Ya. Kalau di Tegal diberlakukan PSBB artinya peraturan sosial berskala besar. Kalau saya ubah agar saudara ingat, PSBB adalah yang pertama P, artinya patuh. Patuhi protokol pemerintah. Kalau kita keluar pakai masker, bawa hand sanitizer, kemudian cuci tangan, patuhi. Tapi firman Tuhan juga berkata, patuh di rumah. Karena ternyata di rumah itu kita diajar Tuhan perkara-perkara yang tadi saya sebutkan, yaitu belajar untuk bersyukur, belajar untuk hidup sederhana, belajar untuk apa lagi, saudara? Patuh. Dan terakhir, belajar juga untuk berbagi. PSBB, patuh, sederhana, bersyukur, berbagi. Saya percaya renungan sederhana pada saat ini saya sampaikan, ini juga merupakan sebuah mutiara kehidupan yang bisa kita ambil dari pandemi ini, sehingga saudara bisa menangkap hal ini. Saudara menjadi pribadi yang tidak mengeluh hari-hari ini, tidak bersungut-sungut hari-hari ini, tidak marah-marah, tidak emosional, namun sekalipun dirumahkan, kita masih bisa menjadi pribadi yang menikmati kebahagiaan, karena ternyata bahagia itu sederhana. Patuhi saja peraturannya, ya. Hidup sederhana, hidup bersyukur, dan hidup berbagi. Maka itu buat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kiranya oleh anugerah Tuhan, saudara menerima dengan rendah hati, praktekkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8 tadi. Ya. Kita datang ke dunia tidak membawa apa, kita keluar meninggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sehingga hidup saudara semakin diberkati Tuhan dalam situasi seperti ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Di tengah situasi pandemi ini, Tuhan, kami bersyukur
ternyata Tuhan mengajar sesuatu yang indah buat kami. Kalau kami dirumahkan, kami di rumah saja, kami tidak hanya patuh atas peraturan pemerintah, namun juga Tuhan mengajarkan kami kembali kepada pola hidup sederhana. Kami bisa nikmati apa yang ada, sekalipun kami kehilangan budaya-budaya, berlibur ke luar negeri, berlibur ke tempat wisata, kami kehilangan budaya kuliner, kami kehilangan budaya berpakaian bagus, kami kehilangan berbudaya yang lain-lainnya Tuhan. Namun kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk tidak hanya patuh, namun juga hidup sederhana, seperti Engkau juga hidup sederhana selama ada di bumi. Dan Engkau juga mengajarkan kami gaya hidup untuk bersyukur. Kami tidak menuntut, kami tidak marah, kami tidak bersungut-sungut, namun dengan yang ada kami belajar bersyukur, sehingga rasa syukur itu akan menimbulkan tentram dalam hati batin kami. Yang terakhir, Engkau juga mengajar kami untuk berbagi. Artinya apa yang ada pada kami semua adalah titipan Tuhan, semua milik Tuhan. Itu kami tidak boleh egois, kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh pelit, kami tidak boleh jumawa. Namun apa yang ada pada kami, Tuhan mengajar kami untuk berbagi, karena firman berkata, berilah maka kamu akan diberi. Satu sukatan digoncangkan, dipadakan, itu melibar dalam pangkuan kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya pengajaran yang sederhana ini membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang sekarang ini dengan budaya kerajaan Allah, yang memang berbeda dengan budaya dunia ini, yang suka hura-hura, yang suka pamer dan sebagainya. Kami bersyukur berkali Tuhan. Kami berdoa, berkatilah setiap umat-Mu Tuhan. Kalau mengalami kesulitan keuangan, mengalami kesulitan dalam usahanya, kami berdoa, berkatilah mereka, agar mereka menemukan pertolongan-Mu Tuhan. Dan ajarkan juga setiap jemaat-Mu Tuhan untuk selalu hidup berpada dengan yang ada. Kami berdoa, berkati kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada, kasih karunia perlindungan-Mu ada pada mereka, sehingga tidak ada satu jemaat pun yang terkena virus corona Tuhan. Semuanya aman, semuanya sehat, semua baik-baik, karena Engkau mengerjakan perlindungan, penyertaan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau. Berkati semua yang sudah mendengar firman ini, berkati agar firman ini menjadi berkat dalam hidup anak-anak masing-masing yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih, pertemukan kami dalam pemberitaan firman Tuhan dalam waktu ke depan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi dengan sukacita saya mengucap terima kasih sudah dengan rendah hati sudah mendengarkan pemberitaan firman ini, dan kita akan berjumpa minggu depan dalam suasana sukacita, dan saya berkata shalom, Tuhan berkati.